Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil di Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan 2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan berikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, apa yang tak mungkin. Injil hari ini membuktikan kepada dunia bahwa mujizat selalu terjadi dalam kehidupan. Setiap karya yang dilakukan bersama Tuhan akan berbuah melimpah. Memberi 5.000 orang makan tanpa kekurangan suatu apapun mungkin bisa dilakukan kalau kita berlimpah uang dan makanan. Tetapi jika dari 2 ikan dan 5 roti saja untuk jumlah yang demikian banyak adalah kemustahilan. Inilah kenyataan hidup dan keterbatasan manusiawi. Manusia mengatakan keinginan tanpa batasnya, tetapi kemampuan sangat terbatas. Iman mengatakan, bagi Anda tidak mungkin, bagi Tuhan selalu mungkin. Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan, sehingga ribuan orang yang mengikuti dan mendengarkan ajarannya dapat makan dengan kenyang. Dari kisah luar biasa ini, ada beberapa hal yang patut disimak. Pertama, orang banyak mencari Yesus. Kedua, Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak itu. Ketiga, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, dan memecahkan roti. 4, orang banyak merasa kenyang. Dari keempat hal itu, kita bisa menyadari bahwa usaha kita untuk mencari atau mendekatkan diri kita kepada Allah tidak akan sia-sia. Allah senantiasa berbelas kasih kepada kita. Kita tidak akan ditelantarkan dalam dunia yang semakin kelam ini. Selain itu, Yesus sebagai jalan dan pengantara satu-satunya kepada Allah Bapa akan selalu memberikan dirinya secara total untuk keselamatan kita. Tindakan memecah-mecahkan roti merupakan simbol pemberian dirinya yang radikal kepada kita. Pada saatnya, kita akan merasa kenyang dengan tetesan kasih Allah, asalkan kita tidak berhenti mencari dan mendekatkan diri kepadanya. Saudara-saudari, Yesus memberi makan 5.000 orang adalah suatu kebenaran. Yang mau diajarkan dan imani dari peristiwa ini adalah Yesus bisa melakukan apa saja selama kita percaya dan tetap berharap kepadanya.
Iman membuahkan kebaikan, kesetiaan melahirkan keselamatan. Iman dan kesetiaan pada Tuhan memerdekakan kita dari ikatan keraguan, kepicikan, keegoisan, dan rasa ketidakmungkinan. Sesedikit apapun yang ada pada kita, bawalah itu kepada Yesus. Jangan ragu, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kita juga harus percaya, di mana ada Yesus, di situ ada jalan, kehidupan, dan keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.